Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Saya harapkan semoga adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal, gitu ya. Oke, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran akuntansi keuangan. Babnya kita menginjak bab yang kedua, yaitu akuntansi penjualan konsinyasi. Nah, pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu penjualan konsinyasi, yang kedua yaitu akuntansi penjualan konsinyasi pada komisioner, yang ketiga akuntansi penjualan konsinyasi oleh pengamanat, yang keempat masalah yang timbul dalam penjualan konsinyasi. Nah, kita masuk pada materi yang pertama yaitu penjualan konsinyasi. Nah, konsinyasi itu apa sih? Baru tahu atau baru dengar ya konsinyasi? Jadi konsinyasi itu secara sederhananya itu merupakan barang titipan. Barang konsinyasi itu merupakan barang titipan. Namun kita jabarkan maknanya dulu agar adik-adik lebih paham ya. Jadi barang konsinyasi atau konsinyasi itu merupakan sebuah penyerahan barang dari pihak pemilik ke pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual disertai dengan amanat untuk dijual dengan upah berupa komisi, kemudian tanpa disertai pemindahan hak milik, sehingga kepemilikannya tetap di orang yang memiliki barang tersebut atau orang yang menitipkan barang tersebut. Nah, atau bisa dikatakan juga bahwasanya konsinyasi itu merupakan penjualan dengan cara pemilik itu menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijual dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian. Perjanjiannya telah disepakati bersama, seperti itu ya. Nah, ada yang namanya istilah-istilah atau nama-nama yang digunakan atau yang bersangkutan dengan penjualan konsinyasi. Yang pertama ada pengamanat, kemudian ada komisioner, kemudian ada konsinyasi keluar, ada konsinyasi masuk. Nah, pengamanat itu merupakan pihak yang menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan atau menitipkan barang kepada komisioner. Nah, komisioner itu apa? Komisioner itu merupakan pihak yang menerima titipan barang dari pengamanat atau dari yang menitipkan barang tersebut, gitu ya. Nah, ada yang namanya konsinyasi keluar. Jadi konsinyasi keluar itu merupakan rekening yang digunakan oleh pengamanat untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan barang yang dititipkan kepada komisioner. Sedangkan konsinyasi masuk itu merupakan rekening yang digunakan oleh komisioner untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan barang-barang milik pengamanat yang dititipkan kepada komisioner. Kebalikannya, seperti itu ya. Selanjutnya ada yang namanya perjanjian penjualan konsinyasi. Nah, kontrak perjanjian dalam penjualan konsinyasi itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dan macam barang yang sudah dibayar oleh pihak komisioner dan akan diganti oleh pengamanat. Nah, biaya yang dikeluarkan oleh komisioner tersebut dalam proses penjualan konsinyasi itu akan diganti oleh pengamanat. Kemudian yang kedua yaitu perhitungan komisi untuk komisioner dihitung. Nah, besar komisi yang akan diperoleh oleh komisioner itu akan diperhitungkan oleh pengamanat. Yang ketiga, waktu pembayaran komisi. Nah, pihak pengamanan dan komisioner akan menentukan tanggal pembayaran komisi atas hasil penjualan barang konsinyasi yang akan diberikan kepada pihak komisioner. Yang ketiga, yang keempat, tanggung jawab atas penagihan piutang dan kerugian piutang. Nah, pihak pengamanan dan pihak komisioner itu akan menentukan tanggung jawab dan penagihan piutang yang biasanya akan diberikan kepada pihak komisioner. Nah, kerugian atas piutang ini akan ditanggung oleh pihak komisioner dan sanksi atas kerugian piutang ini biasanya berupa pemblokiran barang-barang konsinyasi yang akan dikirim kepada komisioner. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu syarat penjualan kepada pelanggan. Nah, persyaratan yang diberikan oleh pengamanat atas penjualan barang yang akan dilakukan oleh komisioner itu dilakukan secara tunai atau bisa juga kredit. Yang terakhir yang keenam yaitu frekuensi laporan dan pembayaran kepada pengamanat. Biasanya pengamanat dan komisioner itu menentukan jangka waktu untuk penyerahan laporan penjualan konsinyasi serta tanggal pembayaran atas barang konsinyasi milik pengamanat tersebut. Selanjutnya yaitu keuntungan penjualan konsinyasi bagi pihak pengamanat. Yang pertama yaitu pemasaran produk yang lebih luas. Nah, komisioner itu biasanya tidak mau menanggung resiko untuk membeli barang-barang tersebut. Nah, misalnya produk yang cepat menjadi rusak atau kuno atau usang itu, tetapi mau menerimanya dengan perjanjian konsinyasi. Kemudian yang kedua, pengadaan atas harga jual kepada konsumen. Nah, bila barang dagangan itu dijual langsung kepada komisioner, pengamanat akan mengalami kesulitan untuk menentukan dan mengendalikan harga jual terhadap barang-barang tersebut.
Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu resiko kerugian yang lebih kecil dalam hal komisioner menderita pailit. Nah, karena hak atas barang tetap berada di tangan pengamanat, maka pengamanat itu mempunyai hak untuk mengambil kembali semua barang yang belum terjual dan hak untuk menerima hasil penjualan pada saat komisioner itu dinyatakan pailit. Nah, kreditur komisioner itu tidak mempunyai hak atas barang-barang komisi yang ada di tangan komisioner. Keadaan inilah berbeda atau kalau barang-barang tersebut itu dijual langsung kepada komisioner. Baik, yang selanjutnya yaitu akuntansi penjualan konsinyasi pada komisioner atau konsigner. Ada beberapa keuntungan penjualan konsinyasi bagi komisioner, itu antara lain yang pertama, pihak konsigner atau komisioner itu dilindungi dari kemungkinan risiko gagal untuk memasarkan barang tersebut atas keharusan menjual dengan rugi. Yang kedua, risiko rusaknya barang dan adanya fluktuasi harga itu dapat dihindari. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan modal kerja itu dapat dikurangi sebab adanya barang konsinyasi yang diterima atau dititipkan oleh pihak pengamanat. Adapun hak dan kewajiban komisioner antara lain, hak dulu ya, ada 4 hak komisioner, antara lain yang pertama mendapatkan komisi atas barang konsinyasi yang telah dijualnya, yang kedua yaitu mendapatkan penggantian atas beban yang telah dilakukan, yang ketiga yaitu diberi hak untuk memberikan jaminan atau garansi terhadap kualitas barang yang dijualnya, yang keempat yaitu untuk menjamin pemasaran barang yang bersangkutan, itu merupakan haknya. Kemudian kewajiban komisioner antara lain yang pertama melindungi barang yang diterima dari pengamanatnya, yang kedua menjual barang konsinyasi sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pengamanat, yang ketiga memberikan laporan perhitungan penjualan, yang keempat yaitu mematuhi dan berusaha untuk menjual barang milik pengamanat sesuai dengan ketentuan perjanjian, dan yang terakhir yaitu mengelola secara terpisah barang milik pengamanat sehingga identitas barang tersebut tetap dapat diketahui pada saat atau setiap saatnya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada beberapa metode dalam akuntansi penjualan konsinyasi. Yang pertama yaitu akuntansi metode laba terpisah dan yang kedua akuntansi metode laba tidak terpisah. Kita yang ke pertama dulu, akuntansi metode laba terpisah. Pada dasarnya, apabila komisioner itu mencatat transaksi barang titipan dengan menggunakan metode laba terpisah dari laba di atas penjualan reguler, komisioner akan membuatkan satu akun untuk menampung transaksi barang konsinyasi tersebut, yaitu konsinyasi masuk atau consignment in, begitu ya. Oke, nah penggunaan akun konsinyasi masuk itu sebagai berikut. Masuk debit, masuk kredit itu pastinya beda transaksinya. Biasanya masuk debit atau konsinyasi itu masuk di debit pada saat yang pertama pengeluaran biaya yang ditanggung oleh pengamanat itu masuk debit, yang kedua pengiriman uang ke pengamanat itu juga masuk debit, dan pendapatan komisi itu nanti masuknya adalah debit. Nah, ketika masuk kredit itu transaksinya berupa penjualan barang-barang konsinyasi, itu nanti konsinyasi masuknya masuk kredit. Kemudian pendapatan lain yang berhubungan dengan komisi itu masuk kredit. Oke, biar tidak bingung kita masuk ke contoh soal yang pertama. Saya bacakan. Toko Global Elektronik melaksanakan penjualan konsinyasi televisi berwarna dari salah satu pabrik di Jakarta. Nah, dalam perjanjian konsinyasi tersebut, Toko Global Elektronik itu bertindak sebagai komisioner. Transaksi yang terjadi selama 1 tahun adalah sebagai berikut. Jadi, Toko Global Elektronik itu bertindak sebagai komisionernya ya. Atau pihak yang menerima titipan barang, seperti itu. Transaksinya, yang pertama pada tanggal 3 Februari 2018 itu menerima kiriman 100 buah televisi berwarna 18 inci dengan harga jual per unitnya adalah 1.800.000 dan harga pokok 1.200.000. Nah, pada tanggal 4 Februari 2018 ongkos kirim sebesar 750.000 telah dibayar oleh pengamanat. Kemudian ketiga, pada tanggal 5 Februari 2018 biaya promosi, biaya penjualan, dan biaya penyimpanan yang telah dikeluarkan oleh Toko Global Elektronik yang berhubungan dengan barang konsinyasi adalah sebesar 9 juta rupiah. Tanggal 28 Februari komisi penjualan ditentukan sebesar 20% dan dalam perjanjian disetujui bahwa semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi akan diganti oleh pengamanat. Sampai pada tanggal 28 Februari 2018 telah terjual 40 unit televisi. Sehingga pada tanggal 28 Februari, Toko Global itu melaporkan televisi yang telah terjual dan bersamaan itu pula menyetorkan uang hasil penjualan konsinyasi. Oke, kita bahas bersama-sama. Di tanggal 3 Februari 2018 itu kan kita menerima kiriman 100 buah televisi dengan harga jual 1.800.000 per unitnya, sehingga kita tidak di jurnal pada pencatatannya, itu tidak di jurnal pada tanggal
3 Februari atau pada saat menerima kiriman. Kemudian di tanggal 4 Februari 2018, ongkos kirim sebesar 750.000 juga tidak di jurnal pada saat pencatatannya. Oke, masuk di tanggal 5 Februari 2018. Biaya promosi, biaya penjualan, dan biaya penyimpanan itu namanya biaya operasi. Dikeluarkan oleh toko global elektronik yang berhubungan dengan biaya barang konsinyasi sebesar 9 juta rupiah. Itu dicatat ya. Ingat tadi pada saat kita membahas penggunaan akun konsinyasi masuknya di debit, itu ada yang namanya pengeluaran biaya yang ditanggung oleh pemanat. Berarti kan dicatat ya. Nah, akunnya konsinyasi masuk ditulis dulu tanggalnya 5 Februari 2018, keterangannya konsinyasi masuk underscore biaya operasi yang terdiri dari biaya penyimpanan, biaya komisi, kemudian biaya penjualan tadi ya, sebesar 9 juta rupiah di debit. Kemudian kreditnya adalah kas berkurang di kredit karena kita mengeluarkan ya 9 juta rupiah. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian di tanggal 28 Februari komisi penjualan ditentukan sebesar 20% dan dalam perjanjian disetujui bahwasanya semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi akan diganti oleh pengamanat. Nah, sampai tanggal 28 Februari 2018 itu telah terjual 40 unit televisi. Nah, satu unit televisi itu harganya kan tadi 1.800.000 ya. Sehingga ketika terjual 40 unit televisi, maka didapatkan hasilnya yaitu 72 juta. Sehingga jurnalnya ditulis dulu tanggalnya 28 Februari, kemudian keterangannya karena kita menjual televisi maka kita akan mendapatkan kas atau kas bertambah di debit sebesar 72 juta, kemudian konsinyasi masuk penjualan itu dikredit sebesar 72 juta. Gitu ya. Oke, lanjut di tanggal 28 Februari. Toko global elektronik melaporkan televisi yang telah terjual dan bersamaan itu pula menyetorkan uang hasil penjualan konsinyasi. Maka ditulis tanggal 28 Februari, kemudian keterangannya konsinyasi masuk karena kita mengirim uang tadinya, menyetorkan uang, konsinyasi masuk, kemudian pengiriman uang gitu di debit sebesar 40 juta rupiah. Kemudian kasnya kan akan berkurang di kredit juga 40 juta rupiah. Nah, jurnal selanjutnya yang harus kita buat adalah jurnal pada saat penutupan dan penyelesaian akhir. Yang pertama, kita harus mencatat pendapatan komisi. Tadi kan disoalkan ada 20% pendapatan komisi begitu ya. Sehingga didapatkan pendapatan komisinya itu 20% dari total penjualan. Tadi kan 72 juta. Sehingga pencatatannya itu ditulis dulu tanggalnya 28 Februari 2018, kemudian konsinyasi masuk, biaya komisi di debit sebesar 20% dari 72 juta, itu 14.400.000 rupiah ya hasilnya. Kemudian pendapatan komisi itu akan bertambah di kredit 14.400.000 rupiah. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian jurnal yang kedua yang harus kita buat yaitu mencatat pengakuan utang kepada pengamanat dengan perhitungan karena tadi itu kita hasil penjualannya kan 72 juta, kemudian dikurangi dengan biaya operasi dan juga biaya komisi. Nah, biaya operasinya kan tadi 9 juta ditambah dengan biaya komisinya 14.400.000 sehingga didapatkan 23.400.000. Kemudian dikurangi ya hasil penjualan itu 72 juta dikurangi dengan 23.400.000 sehingga didapatkan kas yang harus disetor kepada pengamanat itu 48.600.000 rupiah. Nah, tadi kan kita sudah mengirim uang kepada pengamanat sebesar 40 juta ya. Berarti kan dikurangi 48.600 kas yang harus disetor, terus dikurangi dengan kita sudah menyetor 40 juta sehingga kas yang masih belum disetor itu sebesar 8.600.000. Oke, sampai sini paham ya? Sehingga jurnal yang harus kita buat itu konsinyasi masuk di debit sebesar 8.600.000, kemudian utang pada pengamanat bertambah di kredit 8.600.000. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian jurnal yang ketiga yang harus kita buat adalah menutup rekening pendapatan ke rekening laba rugi. Nah, konsinyasi masuk dengan nama transaksi menunjukkan bahwa transaksi yang dicatat dalam pembukuan toko global elektronik adalah transaksi konsinyasi, bukan transaksi reguler. Sehingga pencatatannya 28 Februari 2018 itu pendapatan komisi berkurang di debit 14.400, kemudian laba rugi itu di kredit 14.400.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita juga harus membuat yang namanya buku besar terhadap akun konsinyasi masuk. Buku besar akun konsinyasi masuk. Nah, buku besarnya bagaimana? Kita simak bersama-sama.
Jurnal yang pertama itu keterangannya biaya promosi, penjualan, dan biaya penyimpanan. Tadi kan ada yang namanya konsinyasi masuknya kan di debit, sebesar 9 juta dimasukkan. Kemudian kreditnya tidak ada, saldonya 9 juta debit ya. Kemudian transaksi kedua tadi ada yang namanya penjualan televisi, 40 unit dikali dengan 1.800.000 sehingga didapatkan 72 juta. Nah, penjualan televisi itu konsinyasi masuknya di kredit 72 juta, sehingga saldonya itu akan berubah menjadi 63 juta di kredit, tapi ya saldonya kredit. Kemudian keterangan selanjutnya atau jurnal selanjutnya itu setoran uang kepada pengamanat. Itu konsinyasi masuknya ada di debit, tadinya 40 juta ya, setorannya kepada pengamanat tadi kan ada 40 juta. Kemudian saldonya berkurang di kredit sebesar 23 juta. Kemudian yang terakhir yaitu pada saat mendapatkan pendapatan komisi 14.400.000, konsinyasi masuknya di debit, sehingga saldo akhirnya adalah 8.600.000 kredit. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita ke akuntansi metode laba tidak terpisah. Yang tadi kan laba terpisah ya, sekarang laba tidak terpisah. Nah, apabila konsigna atau komisioner itu menggunakan metode laba tidak terpisah, maka setiap terjadi penjualan ke dalam rekening penjualan itu diikuti dengan pengakuan pembelian atau harga pokok penjualan. Nah, cara pengakuannya dengan mendebit rekening pembelian atau harga pokok penjualan dan mengkredit hutang kepada konsignor. Nah, semua beban yang dikeluarkan oleh konsigna atau komisioner itu ditanggung oleh konsignor, akan didebit ke akun hutang kepada konsignor. Dengan demikian, besarnya jumlah yang harus disetor kepada konsignor itu tercermin pada saldo kredit dalam rekening utang kepada konsignor, gitu ya. Nah, penggunaan akun konsinyasi masuk atau consignment in itu antara lain ketika didebit itu pada saat yang pertama pengeluaran biaya yang menjadi tanggungan pengamanat atau konsignor, kemudian pada saat terjadinya penyetoran uang, kemudian pada saat dikredit atau konsinyasi masuk itu masuk kredit itu pada saat yang pertama harga pokok penjualan itu pada saat terjadinya transaksi penjualan, yang kedua penerimaan-penerimaan lain dan juga hasil penjualan konsinyasi. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua biar tidak bingung ya. Toko Aneka Sport di Semarang menerima barang titipan dari pabrik pakaian olahraga PT Rodeo Semarang. Nah, transaksi yang terjadi selama tahun 2018 bagi berikut. Yang pertama, 2 Februari menerima 250 pasang pakaian olahraga dari pengamanat. 4 Februari membayar ongkos kirim yang belum dibayar oleh PT Rodeo 750. Kemudian 10 Februari membayar biaya promosi dan penjualan sebesar 2 juta. 3 Maret menjual 100 pasang pakaian olahraga secara tunai 175.000 per unitnya. Kemudian 20 Maret komisi yang ditetapkan oleh pengamanat sebesar 20%. 25 Maret mengirimkan uang hasil penjualan kepada PT Rodeo sebesar 11.250.000 rupiah. Oke, kita ke pembahasan. Jurnal yang harus dibuat oleh Toko Aneka Sport itu yang pertama di tanggal 2 Februari ya. 2 Februari itu menerima 250 pasang pakaian olahraga dari pengamanat, itu tidak usah di jurnal atau tidak di jurnal, hanya dibuatkan memo saja. Kemudian di tanggal 4 Februari membayar ongkos kirim yang belum dibayar oleh PT Rodeo. Tadi kan sudah dibayar ya di metode laba terpisah tadi, sehingga tidak usah dicatat atau tidak usah di jurnal. Nah, kalau ini kan belum dibayar oleh PT Rodeo sehingga harus dicatat. Itu jurnalnya utang itu di debit 750.000, kemudian kas di kredit 750.000. Oke, selanjutnya 10 Februari 2018 membayar biaya promosi dan penjualan sebesar 2 juta rupiah. Nah, jurnalnya itu utang PT Rodeo di debit 2 juta rupiah, kasnya di kredit 2 juta rupiah. Kemudian di tanggal 3 Maret itu menjual 100 pasang pakaian olahraga secara tunai, per unitnya adalah 175.000 rupiah, sehingga penjualan 100 pasang pakaian olahraga itu sebesar 100 dikali dengan 175.000 rupiah, sehingga didapatkan 17.500.000 rupiah, sehingga jurnalnya kas bertambah di debit sebesar 17.500.000 rupiah, kemudian penjualan di kredit 17.500.000 rupiah. Oke, di tanggal 20 Maret itu komisi yang ditetapkan oleh pengamanat sebesar 20%. Nah, mencatat harga pokok penjualan, itu kan penjualannya tadi 17.500.000. Kemudian ada komisi 20% dikali 17.500.000 dikali penjualannya, sehingga didapatkan komisinya sebesar 3.500.000. Kemudian harga pokok penjualannya didapatkan 17.500.000 dikurangi dengan 3.500.000, maka didapatkan sebesar 14 juta rupiah. Sehingga jurnalnya yaitu pembelian di debit sebesar 14 juta, kemudian utang kepada PT Rodeo sebesar 14 juta di kredit.
Oke, selanjutnya 25 Maret itu mengirimkan uang hasil penjualan kepada PT Rodio sebesar 11.250.000. Sehingga jurnalnya yaitu utang pada PT Rodio akan berkurang di debit sebesar 11.250.000, kemudian kreditnya adalah kas sebesar 11.250.000 rupiah. Di tanggal 4 Februari itu ada pembayaran ongkos kirim pengamanat. Berarti kan utangnya di debit sebesar 750.000. Kemudian saldo ditulis 750.000, berarti dapat ya. Terus tanggal 10 itu membayar biaya promosi dan penjualan, itu utangnya akan berkurang di debit 2 juta rupiah, kemudian ditulis saldonya menjadi 2.750.000 rupiah dapat. Kemudian di tanggal 5 Maret itu mencatat harga pokok penjualan, utangnya dikredit sebesar 14 juta sehingga didapatkan saldonya yaitu 11.250.000 rupiah. Nah, di tanggal 20 Maret itu ada penyetoran uang hasil penjualan, utang PT Rodio-nya di debit 11.250.000, maka saldonya adalah 0. Oke, selanjutnya adalah akuntansi penjualan konsinyasi oleh pengamanat. Nah, perlakuan barang konsinyasinya, yaitu barang konsinyasi yang dikirim kepada komisioner itu tidak diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang yang dikirim tersebut. Sehingga barang konsinyasi tersebut harus tetap dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat. Yang kedua, pengirim barang konsinyasi dari pengamanat kepada komisioner bukan merupakan transaksi penjualan, sehingga pada saat pengiriman tersebut tidak boleh diakui adanya pendapatan. Yang ketiga, semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi itu tetap menjadi tanggung jawab pengamanat sejak barang tersebut dikirim sampai berhasil dijualkan kepada oleh komisioner kepada pihak ketiga atau kepada pembeli. Oke, lanjut. Nah, sistem pencatatan terpisah. Ada dua sistem pencatatan terpisah dan sistem pencatatan tidak terpisah. Kita ke sistem pencatatan terpisah dulu. Yang pertama, pengiriman barang konsinyasi itu dicatat di debit pada akun barang konsinyasi keluar dan kredit pada akun pengiriman barang konsinyasi sebesar harga pokok barang yang dikirimkan. Kedua, biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi itu baik yang terjadi pada pengamanat maupun pada komisioner. Yang ketiga, hasil penjualan barang konsinyasi berdasarkan laporan perhitungan penjualan dari komisioner. Yang keempat, akun barang konsinyasi keluar itu pada sisi debit menunjukkan jumlah harga pokok barang konsinyasi ditambah dengan biaya yang ditambahkan. Oke, kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang ketiga yaitu PT Suara Gemilang itu bertindak selaku pengamanat atau konsignor untuk toko Mataram. Nah, transaksi konsinyasi yang terjadi pada bulan Desember 2017 itu antara lain pada tanggal 4 Desember, PT Suara Gemilang itu mengirimkan 30 unit mini kompo Polytron 35 kVp selaku konsinyasi kepada toko Mataram Sakti. Nah, harga jual tiap unitnya 1.300.000 dengan biaya asuransi 350, beban angkut 400.000. Nah, komisi 20% pengiriman barang 450.000, harga pokoknya 800.000 per unit. Kemudian di tanggal 30 Desember, PT Suara Gemilang menerima laporan perhitungan penjualan dari toko Mataram untuk penjualan 20 mini kompo Polytron 35 kVp dengan rincian sebagai berikut. Oke, hasil penjualannya yaitu tadi kan dijual mini komponya kan 20 unit, dikali dengan per unitnya 1.300.000, maka didapatkan hasil penjualannya 26 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan biaya yang digunakan yaitu biaya asuransi 350.000, beban angkut masuk 400.000, beban angkut keluar 450.000, dan komisi 20% dari hasil penjualan 26 juta sehingga didapatkan komisinya 5.200.000. Kalau di total hasilnya yaitu 6.400.000. Kemudian dikirim cek untuk sisa terutang, berarti sisa terutangnya berapa? Ya, hasil penjualan 26 juta dikurangi dengan 6.400.000, maka didapatkan 19.600.000 rupiah. Oke, dari sini paham ya? Oke, PT Suara Gemilang itu mencatat laba penjualan konsinyasi terpisah dari laba penjualan reguler, dan harga pokok penjualan konsinyasi yang terjual itu tidak dicatat. Nah, bagaimana jurnalnya? Oke, kita masuk ke tanggal 4 Desember ya. PT Suara Gemilang mengirimkan 30 unit selaku konsinyasi kepada PT Mataram, harga jualnya 1.300.000. Oke, pencatatannya ditulis tanggalnya 4 Desember, kemudian keterangannya barang konsinyasi keluar ya, barang konsinyasi keluar sebesar 20, kan tadi terjualnya 20 unit ya, dikali dengan per unitnya 1.300.000, maka didapatkan hasilnya 26 juta. Barang konsinyasi keluar di debit 26 juta, pengiriman barang konsinyasi di kredit 26 juta. Oke, kita lanjut ke tanggal 4 Desember lagi. Kita membayar konsinyasi keluar atau beban angkut keluarnya sebesar 450.000 rupiah, sehingga dicatat debit barang konsinyasi keluar 450.000, kreditnya adalah kas karena kita mengeluarkan 450.000 rupiah. Kemudian di tanggal 31 Desember, PT Suara Gemilang menerima laporan perhitungan penjualan dari toko Mataram untuk penjualan 20 unit kompo dengan rincian. Kan sudah dirinci ya tadi, sehingga ditulis tanggalnya 31 Desember. Nah, kasnya kan tadi dari
dikirim cek untuk sisa terutang. Dari sisa terutangnya kan tadi 19.600.000, berarti ditulis di debit 19.600.000. Kemudian dapat lagi barang konsinyasi keluar. Tadi kan ada beban-beban yang sudah dihitung di awal, itu kan 6.400.000 totalnya ditulis. Kemudian kreditnya barang konsinyasi keluar, itu berarti penambahan ya, kredit 26 juta. Oke, selanjutnya mencatat barang konsinyasi keluar. Ada pengiriman biaya pengiriman 450.000, kemudian beban penjualan pada komisioner ada 6.400.000, kemudian harga pokok penjualannya 16 juta, sehingga di kredit juga ada hasil penjualan 26 juta rupiah. Nah, saldo akun barang konsinyasi keluar disesuaikan dengan mendebet akun beban penjualan konsinyasi sebesar yang menjadi beban barang konsinyasi yang terjual. Nah, mengkredit akun laba kotor penjualan konsinyasi sebesar laba kotor penjualan konsinyasi, dan selisihnya berupa laba bersih dicatat pada debit pada akun barang konsinyasi keluar. Nah, perhitungan penjualan konsinyasi itu penjualan barang konsinyasi 26 juta, kemudian harga pokok penjualannya kan 16 juta, kemudian dikurangi menjadi laba kotor penjualan konsinyasi 10 juta rupiah. Kemudian beban penjualan konsinyasi kan tadi ada 6.400.000, sehingga laba penjualan konsinyasinya 3.600.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita ke sistem pencatatan tidak terpisah. Hasil penjualan dan beban yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi dicatat tidak terpisah dari pendapatan dan beban penjualan reguler. Nah, akun barang konsinyasi keluar itu didebet dengan harga pokok barang yang dikirimkan kepada komisioner tanpa dibebani dengan biaya yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi, serta dikredit dengan harga pokok barang konsinyasi yang telah terjual. Oke, contoh soalnya, contoh soal 4. PT Jaya Abadi menjual barang secara reguler dan melalui komisioner. Transaksi konsinyasi pada bulan Februari 2018 adalah sebagai berikut. Tanggal 2 Februari itu pengiriman 40 unit kulkas short kepada toko Gajah Mada. Harga jual tiap unit 2.500.000, komisinya 20% dari harga jual, kemudian biaya pengiriman dibayar tunai sebesar 400.000, harga pokok kulkas tiap unitnya 1.500.000 rupiah. Kemudian 5 Februari penerimaan uang muka penjualan konsinyasi kulkas shop dari toko Gajah Mada sebesar 10 juta. Tanggal 28 Februari penerimaan laporan perhitungan penjualan beserta uangnya dari toko Gajah Mada untuk 25 unit kulkas shop. Oke, dari sini perhitungannya, hasil penjualannya kan tadi 25 unit ya, penjualan TV kulkas shop itu 25 unit dikali dengan harga jual per unitnya 2.500.000, sehingga didapatkan jumlahnya 62.500.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan atau biaya penjualan konsinyasinya, ada biaya angkut keluar 400.000, kemudian beban perakitan 300.000, ada komisi 20% dari total harga jualnya 62 juta, sehingga didapatkan komisinya 12.500.000. Kemudian hasilnya atau jumlahnya biaya penjualan konsinyasi itu sebesar 13.200.000. Dikurangi, berarti jumlah yang harus dibayarnya hasil penjualan 62.500.000 dikurangi dengan total beban-beban 13.200.000, didapatkan 49.300.000 rupiah. Kemudian uang muka penjualan konsinyasi kan tadi katanya 10 juta, berarti kan dikurangi 10 juta, sehingga saldo terutang sebesar 39.300.000 rupiah. Kemudian perhitungan laba rugi penjualan konsinyasinya, hasil penjualannya kan tadi 62.500.000, kemudian harga penjualannya 37.500.000 rupiah, dikurangi hasilnya 25 juta, kemudian beban penjualan konsinyasinya tadi 13.200.000, sehingga laba penjualan konsinyasinya sebesar 11.800.000 rupiah. Oke, dari sini paham ya. Kita lanjut ke masalah yang timbul dalam penjualan konsinyasi. Yang pertama yaitu menetapkan uang muka barang konsinyasi. Nah, pengamanat itu menetapkan uang muka yang harus dibayar oleh komisioner dan dicatat debit akun uang muka kepada pengamanat dan kredit akun kas. Nah, akun uang muka kepada pengamanat itu dikredit pada saat perhitungan dengan jumlah yang harus disetorkan komisioner kepada pengamanat. Nah, uang muka tersebut berfungsi sebagai jaminan, kemudian juga sebagai tanda kesanggupan komisioner menjualkan barang milik pengamanat tersebut. Oke, yang kedua yaitu penyajian laporan laba rugi. Laba rugi konsinyasi itu disajikan dalam laporan laba rugi bagi pengamanat. Nah, caranya adalah dengan menggabungkan data hasil penjualan, kemudian harga pokok penjualan, dan juga biaya penjualan dengan data yang sama untuk transaksi penjualan reguler. Apabila transaksi penjualan konsinyasi itu merupakan bagian yang cukup penting dalam kegiatan kontribusinya atau distribusinya, hasil penjualan, harga pokok penjualan, dan biaya penjualan yang bersangkutan dapat dilaporkan secara terpisah dan sejajar dengan data penjualan reguler. Kemudian yang ketiga yaitu
barang belum laku jual. Nah, dalam kenyataannya, kadang-kadang barang tersebut masih ada yang belum terjual sampai dengan pembuatan laporannya kepada pihak konsigner. Nah, apabila hal ini terjadi, biasanya pihak konsigner itu harus melakukan penyesuaian terhadap semua beban yang telah dikeluarkan, baik itu oleh konsigner maupun oleh konsigni. Nah, yang melekat pada barang tersebut. Dengan demikian, nilai persediaan akhir barang tersebut adalah sebesar harga pokoknya, ditambah dengan beban-beban yang terjadi dan menjadi hak atau bagian persediaan barang akhir tahun. Nah, dalam transaksi penerimaan barang konsinyasi, itu tidak perlu dicatat dalam bentuk jurnal formal, tetapi cukup dicatat dalam catatan memorial. Nah, transaksi pembayaran beban yang menjadi tanggungan pengamanat, itu penjualan barang konsinyasi dan pengiriman laporan perhitungan penjualan, itu semuanya masuk atau dicatat ke dalam akun barang konsinyasi masuk. Oke, sampai sini paham ya? Oke, cukup sekian materi penjualan konsinyasi hari ini. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang belum paham, itu silakan bertanya kepada saya atau kepada Ibu Dwi Harti ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.